Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan kehidupan dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Dan salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada keluarga besar Bapak Haji Kliwon, yang wasilah daripada beliau sama kita bisa berkumpul di dalam majlis yang mulia ini. Yang kita doakan semoga beliau beserta keluarga Allah panjangkan umur, sehat afiah dalam taat kepada Allah, dan mudah-mudahan dengan niat baiknya kita berkumpul di dalam majlis ini dengan halal bihalal di malam ini, semua Allah jadikan setiap manusia yang hadir di dalam tempat ini Allah betul dalam keadaan disucikan oleh Allah, dan segala amal ibadah di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa an ghadana min zulmati jahli wa dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habiballah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini Allah kumpulkan kita di dalam majlis yang penuh kemuliaan. Tidak ada sesuatu yang kurang sedikit pun kecuali kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Dalam nikmat tersebut Allah titipkan kenikmatan kepada setiap hamba, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang, yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah, mudah-mudahan apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Dan kita juga minta kepada Allah, mudah-mudahan wahai Rabbi, saksikanlah kami yang duduk di dalam majlis yang penuh keberkahan ini. Kami memohon kepadamu, jangan kau bangkitkan kami dari tempat yang penuh keberkahan ini kecuali engkau ampuni segala dosa kami ya Allah. Diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada saudara saya, akhinal barakah,
kawan, saudara, sahabat, abang saya Al-Habib Muhammad Ibn Alwi Al-Kaf. Kita doakan semoga beliau Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Beliau ini salah satu anak angkat dari Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwa. Pertama kali majlis Rasulullah ada, ini anak angkatnya Habib Munzir. InsyaAllah mudah-mudahan berkah kehadiran beliau di tempat ini, mendapatkan keridhaan juga dari guru-guru beliau, dan sehingga kita mendapatkan keridhaannya. Amin ya rabbal. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Ramadan telah meninggalkan setiap hamba. Rindu nggak sama Ramadan? Cuman 12 orang yang bilang. Ramadan telah pergi. Ramadan bakal datang lagi apa enggak? Pasti apa enggak? Ramadannya pasti akan datang lagi, tapi umur kita bisa enggak nyampe kemudian ke Ramadan yang akan datang? Yang insya Allah panjang umur. Yang bilang enggak tahu bentar lagi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, madrasah adalah sesuatu tempat yang mendidik seorang hamba agar menjadi anak yang berilmu, yang bertakwa dan soleh di hadapan Allah. Ini fungsinya madrasah. Ramadan adalah madrasah untuk setiap hamba. Sebelum Ramadan datang, yang kita sering kita lakukan malam nisfu Sya'ban. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Di bulan Sya'ban kita disunnahkan untuk menjalin silaturahmi, untuk saling memaafkan, agar bulan Ramadan kita jalankan dalam keadaan penuh dalam keridhaan, baik keridhaan Allah dan juga keridhaan dari setiap hamba. Bib, saya Ramadan udah dijalanin, tapi saya urusan sama tetangga nggak pernah bener, Bib, ribut mulu, percuma ibadahnya. Bib, saya urusan sama saudara nggak bener, silaturahminya terputus, percuma. Ibadah setiap manusia itu tergantung, hablum minallahnya baik, hablum minannas juga harus baik. Apa manfaatnya kalau hubungan sama Allah kita dosa, bikin maksiat, taubatan nasuha, minta ampun sama Allah, insya Allah dimaafin sama Allah. Tapi kalau sama manusia, manusia kadang lebih-lebih dari Tuhan. Kita punya salah, kita datang minta maaf, belum tentu dimaafkan. Makanya ada satu riwayat sahabat Nabi SAW yang biasanya sholat di belakang Nabi, yang dia duduk berhadapan dengan Nabi, makan bersama dengan Rasulullah, cuman urusan dia sama ibu nggak baik, ibadahnya Masya Allah, matinya susah, sakratul maut berhari-hari, mau nyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nggak nyampe-nyampe, sampai Nabi turun tangan, Nabi yang ngebimbing, Nabi yang talkinin, nggak mempan juga. Urusan dia sama manusianya nggak benar. Sampai Nabi datang ke rumah ibunya, wahai ibu, ada salah apa ini anak? Wahai Rasulullah, aku tidak pernah ridha atas apa yang telah aku berikan kepada anak tersebut, karena dia lebih memilih istrinya. Nih buat para istri nih, hoi, hoi, masalah emang. Ibu betah di rumah mertua, tinggal ngelus dada. Ya Allah, Bib, ngebatin. Bangun harus lebih pagi dari mertua. Pegang sapu salah jadi omongan berbulan-bulan. Ini urusan sama coba kita lihat, tinggal sama manusia ini bahaya. Fitnahan itu luar biasa. Sampai ini sahabat Rasulullah, cuman karena ibu nggak ridho ngelihat anaknya, lebih milih suaminya, lebih milih istri dibanding orang tuanya. Pertengkaran bisa jadi tergantung dari mana kita niat untuk menikah. Bu,
Mas, Mas, I love you. Duduk yang anteng apa? Itu duduk di atas begitu gue ngeri kejengkang aja lu. Pokoknya I love you lah. Aman ya. Hati-hati ya, itu di bawah toren juga ada. Ya Allah, ya Rahman. Saya pernah ceramah di daerah Kerawang, Kiai. Ustadz, di daerah Kerawang. Saya ngadep ke sana tuh gelap, tapi saya perhatiin di ujung masjid ternyata dia pegangan di penangkal petir. Niatnya sih nyari selamat. Nah kalau ada petir bagaimana? Nah gosong itu orang kan. Tolong hati-hati ya. Hati-hati ya. Nanti di akhir ceramah Habib kita baca qasidah sama-sama ya. Kita baca sholawat sama-sama ya. Karena ini sahabat lebih milih istrinya, enggak mendapatkan ridha dari seorang ibu, sakratul mautnya susah, dibimbing sama Nabi enggak bisa, sampai akhirnya Rasulullah turun tangan minta para sahabat kumpulin kayu bakar, jadiin jasad ini anak sahabatnya Nabi, taruh di atas kayu bakar, kita bakar biar dia mendapatkan siksa dunia, siksa akhir. Tuh kita lihat. Begitu mau dibakar, namanya seorang ibu pasti luluh hatinya. Memaafkan udah di ujung-ujung. Saya memaafkan ya Rasulullah, saya ridha. Begitu orang tua ridha datang dari hatinya, maka sahabat Rasulullah dengan mudah menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Coba ini urusan sama manusia. Bagaimana kita yang nggak ada di belakang Nabi, kita nggak duduk bareng sama Nabi, tapi urusan kita sama manusia bahaya. Makanya halal bihalal ini diadain. Halal bihalal ini namanya tradisi. Tradisi. Halal bihalal ini kita kumpul satu kampung. Yang awal kemarin mungkin saat satu Syawal nggak ketemu, hari ini kita kumpul semuanya. Saling memaafkan satu sama lain. Tadi Habib Muhammad sudah ngebahas ya. Udah belum? Udah kan ya? Nah sekarang saya mau tanya, ibu udah minta maaf belum sama bapak? Kapan? Kapan? Lebaran. Sekarang udah berapa Syawal? Jadi minta maaf cuma setahun sekali. Itulah manusia, yang namanya perempuan, makhluk paling kuat. Kenapa? Kuat nahan. Nahan apa? Nahan gedek. Yang namanya sama suami kalau bisa bu mau tidur minta maaf, bangun tidur minta maaf. Kenapa? Khilafnya seorang istri kita kan nggak ada yang tahu. Perempuan kadang mulutnya suka berlebihan kalau ngomong. Apalagi kalau udah urusan minta duit, wah Allah kencangnya luar biasa. Pak, Bapak, pasti kalau udah mau lebaran Bapak disayang banget sama ibu. Betul nggak? Disanjung-sanjung. Ya Allah mas, kok makin kemari engkau mah makin gagah. Mas, lebaran sudah di depan mata mas. Sepatu baru belum ada mas. Kerudung juga belum ada. Mas, boleh nggak beliin baju lebaran? Giliran mau lebaran bahasanya mbak baik-baik banget sama suami. Bu, perempuan itu kan perasaannya luar biasa bu. Betul nggak? Perasaan perempuan itu kan pakai perasaan ya bu ya. Iya kalau lagi minta duit juga pakai perasaan dong. Ini minta duit nggak pakai perasaan bener. Bu, ini karena yang paling banyak perempuan, saya nasehatin perempuan boleh. Mau masuk surga nggak bu? Ngimpi. Bu, yang paling banyak di neraka laki apa perempuan?
Mas, maafin, jangan kenceng-kenceng mas. Biar dia aja yang ngomong, biar sadar diri gitu. Bu, sayang. Itu kalau perempuan, karena pakai perasa. Coba, mas, sayang. Kan enak ya. Bu, di neraka paling banyak laki apa perempuan? Apa? Di neraka paling banyak laki. Nih, lihat tuh. Lihat muka-muka orang baik laki-laki tuh. Nih. Muka-muka teraniaya sama istri. Bu, mau masuk surga mah paling gampang buat perempuan. Apa kata suami? Iya, surga jaminannya. Diminta apa aja mas suami? Iya. Neng, iya. Orang kalau dikasih nasihat tuh bukan ketawa, PA. Mikir gitu, mikir. Bu, masuk surga nggak gratis, harus capek, betul nggak? Capek, karena hidup di dunia harus sholat capek nggak? Nggak, yakin? Tapi kok masih ada yang nggak sholat? Malu gue mai. Yang namanya manusia hidup di dunia capek, karena capeknya itu mendapatkan kesenangan nanti di yaumil kiamah. Lelahnya seorang manusia di hadapan Allah pahala yang besar. Sholat capek, bangun mesti kudus gelap-gelap, pegang air dingin, kita harus mandi, kita harus ambil wudhu. Subuh kita harus keluar ke masjid, yang dimana orang lain masih yang tidak beriman kepada Allah masih lela dalam keadaan terlelap tertidur, lagi kerja, makan siang terganggu, mungkin saat dengar azan zuhur capek buat ngejalanin ibadah. Asar bangun lagi, yang namanya selesai kerja harus buru-buru pakaian rapi, sholat asar lagi. Udah sampai rumah lagi selonjoran, datang azan maghrib, baru mau tidur isya, kudu dijalanin. Capek ibadah di hadapan Allah, karena dunia tempatnya capek. Mau nggak capek? Mau nggak capek? Mati. Yang mati nggak capek, yang nganterin yang mati capek. Betul nggak? Ngemandiin capek, kafanin, gali kubur, gotong jenazah, nyolatin mayit, masukin ke liang lahat, nguruk, capek semuanya. Tapi ada nggak imbalan dari Allah? Ada, pahalanya besar. Yang namanya kematian, ibadah, setiap sesuatu yang kita lakukan untuk Allah, maka itu adalah salah satu kemuliaan kelak nanti di yaumil kiamah, di hadapan Allah. Semuanya pasti capek. Ibu, maaf bu, saya mau tanya, ibu ngurusin rumah tangga capek nggak? Nyapu, ngepel, capek nggak? Capek. Ngurusin anak, ngurusin suami. Makanya Allah kasih ringan buat seorang perempuan, laki-laki boleh nikah 2, 3, 4. Pak Haji duduknya langsung berubah. Lah katanya tadi capek. Ngurusin anak capek nggak? Ngurusin rumah tangga capek nggak? Ngurusin suami capek nggak? Tadi bilang capek, sekarang bilang enggak. Bu, Siti Asiyah itu seorang perempuan yang punya suami model kayak Fir'aun.
Sabar bisa jadi bidadari surganya Allah. Salah satu wanita yang ikut di dalam proses persalinan Nabi Muhammad SAW. Diturunin dari surganya Allah, jadi bidadari surganya Allah, cuman buah kesabaran. Ngadepin suami model yang begini nih, masa nggak ada yang sabar? Maaf Bu, saya mau tanya, ibu di sini ada yang suaminya model kayak Firaun? Lihat orang baik-baik begini suaminya, kenapa susah banget sabar ngadepin suami? Mau suami betah di rumah? Mau suami betah di rumah, mau nggak? Ntar nggak dapat duit, salah lagi. Kita jadi laki-laki ini selalu salah Pak di mata perempuan. Perempuan itu selalu benar walaupun dia salah. Yang namanya perempuan paling susah untuk mengatakan maaf. Tuh perempuan tuh. Gengsi. Betul nggak? Mas, betul nggak? Kalau kita laki-laki mah, kita nggak salah aja juga minta maaf. Betul nggak? Beda sama perempuan. Perempuan salah, gengsi, nggak bakal meminta maaf. Orang saya betul. Betul Mas? Saya mewakili hati seorang laki-laki. Yang kedua, perempuan paling susah mengatakan iya aku yang salah. Tuh susah. Betul nggak? Nasib laki-laki paling susah memang. Kita salah makin jadi, kita benar tetap salah. Karena perempuan itu nggak pernah di ujung pikirannya itu mau memaafkan. Perempuan itu punya perasaan luar biasa Pak. Dan perempuan manusia yang paling kuat. Oi, cie, dibilang perempuan paling kuat, senyum. Tapi jujur, kekuatan perempuan laki-laki nggak bakal mampu. Jujur saya, segede-gedenya badan laki-laki, gendong anak paling lama berapa menit? Ayo sebut. Hah? Paling lama 30 menit, itu juga udahannya minta diurut. Perempuan 9 bulan taruh di dalam perut. Tuh kekuatannya perempuan. Saking kuatnya itu perempuan 9 bulan di dalam perut. Mandi ngikut, tidur ngikut, gibah ngikut, kondangan ngikut. Tuh hebatnya perempuan. Luar biasa. Yang namanya perempuan paling hebat, paling kuat. Tapi maaf, kekuatan seorang wanita akan lemah jika mereka mendapatkan ridho Allah tanpa adanya suami. Boleh, perempuan, kuat luar biasa. Maka saat seorang laki-laki itu mengatakan saya terima nikahkan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka ridho Allah yang terletak kepada orang tua sebelum menikah pindah ridho Allah kepada suami. Kunci surga seorang istri ada sama suami. Jadi jangan songong. Kalau sama suami cium tangan yang benar. Sering-sering pijitin kakinya. Sering-sering tiap hari kerjaannya cuman buat ngeludahin Nabi. Tiap hari umurnya 80 tahun lebih, kerjaannya cuman buat ngeludahin Nabi. Kalau Nabi lewat, ini nenek udah siap-siap ngumpulin ludah. Begitu Nabi lewat depan mukanya diludahin Nabi. Nabi senyum, dielap dengan ridanya. Didoain, semoga Allah limpahkan keberkahan kepadamu. Nabi diludahin masih juga ngedoain. Saya nggak kebayang, ini kampung namanya apa Pak? Hah? Luwut. Luwut. Bukan Hollywood. Hampir mirip sama Hollywood. Luwut. Keluwut. Oh, ada kol-kolahnya ya. Keluwut. Betul ya? Saya nggak kebayang ini kampung Keluwut. Kalau ada yang mau sholat subuh, tahu-tahu ada nenek-nenek ngeludahin itu nenek-nenek, diapain kira-kira?
Oh, bisa diikat, dicangcang, bib, diseret, bisa jadi. Tapi Nabi enggak, ngedoain. Saat ludah itu sampai Nabi hatinya ikhlas memaafkan. Sampai setelah Nabi memaafkan, besoknya Nabi lewat tempat yang sama, tempat nenek-nenek tersebut, lewat lagi Nabi. Begitu lewat, Nabi diludahin lagi, dielap lagi sambil senyum, ngedoain lagi. Sampai sahabat, ya Rasulullah, cari jalan lain dong. Jangan lewat situ lagi, engkau diludahin, kami yang panas. Jangan, aku tidak menginginkan putusnya hajat seseorang. Jika dia ingin untuk meludahkanku, aku tidak akan pernah memutuskan hajatnya, kata Nabi Muhammad SAW. Ludahnya Nabi diludahin. Nabi nggak mau lewat jalan lain, nggak mau. Kenapa? Karena khawatir hajatnya nggak jadi. Nabi lewat lagi, dan kalau orang lewat makin jauh atau makin dekat kalau udah tahu diludahin? Makin jauh apa makin dekat? Nabi makin ngedekat. Nabi makin nambah dekat. Ditanya, ya Rasulullah, udah tahu diludahin pakai ngedeketin. Apa kata Nabi? Aku khawatir kalau agak jauh ini nenek lagi ngelangkah jatuh, aku dosa. Dideketin biar gampang, dia ngeludahin nggak pakai tenaga. Nabi masih doain, semoga Allah limpahkan keberkahan kepadamu. Dapat 1 hari, 2 hari, 3 hari Nabi lewat, ini nenek nggak ngeludahin Nabi. Sampai-sampai Nabi tanya sama sahabat, tahu nggak nenek-nenek yang biasa nyapu di depan rumah Nabi, yang di depan rumahnya biasa nyapu? Apa kata sahabat? Ya iya ya Rasulullah, tahu. Tuh lihat Nabi. Nabi itu nggak pernah ngebongkar aib orang yang jelek. Nabi nggak bilang, tahu nggak nenek-nenek yang biasa ngeludahin saya? Enggak. Tahu nggak nenek-nenek yang biasa nyapu depan halaman, kemana dia? Ya Rasulullah, aku dengar dia sakit. Antar aku ke rumahnya. Nabi datang ke rumahnya. Ini pintu terbuka, dia ngelihat itu nenek dalam keadaan tertidur. Ngelihat rumahnya kotor, ambil sapu, Nabi sapuin. Nabi bersihin rumahnya. Setelah itu Nabi ke pasar, ambil roti, bawa manisan, bawa buah. Datang Nabi, ditungguin sampai nenek itu bangun. Ditungguin sampai ini nenek bangun ngelihat Nabi. Ya Muhammad, engkau ingin balas dendam kepadaku? Engkau senang melihatku menderita? Atau engkau datang ingin membunuhku? Ini nenek ngomong begitu. Apa jawaban Rasulullah? Wahai ibuku, tidak aku ingin menyakiti dirimu. Aku membawakan makanan, maka makanlah makanan ini sehingga esok engkau sehat kembali dan besok engkau dapat mulai meludahkan aku kembali, kata Nabi Muhammad SAW. Nabi paling tahu, karena kesabaran Nabi, karena Nabi memaafkan, maka nenek tersebut Allah tiupkan hidayah sehingga dia menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Memaafkan itu penting. Di Taif Nabi dilemparin batu, Nabi sampai wajahnya berdarah-darah, sampai tertetes dari dagu seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah. Tertetes darah Nabi, dipegang, dijaga agar tidak darah tersebut tidak jatuh ke lantai Taif. Sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, buat apa kau tadang? Biarkan darah itu terjatuh. Tidak, aku khawatir jika darahku menetes sampai ke tanah Taif, Allah murka, maka Allah akan hancurkan kota Taif. Biarkan, seandainya Allah akan murka kepada tanah Taif, biarkan sampai malaikat Jibril sampaikan dirinya, wahai Rasulullah, minta kepada Allah, jika engkau ingin ditebalikan ini kota Taif, akan aku tebalikan, kata malaikat Jibril. Apa kata Nabi? Wahai Jibril, wahai para sahabatku, aku tidak menginginkan sesuatu. Aku hanya meminta kepada Allah. Mereka yang belum beriman, mereka belum kenal kepadaku, aku berharap anak cucu mereka mendapatkan anugerah dari Allah berserta hidayahnya sehingga mereka beriman kepada Allah dan beriman kepadaku, kata Nabi. Jahatnya orang dibalas dengan memaafkannya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai doanya malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi masuk kepada diri kita. Nabi turun dari mimbar khutbah Idul Fitri, dijegat oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, tolong aminkan doaku. Apa wahai Jibril?
Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah seorang manusia, seorang hamba, seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ibadahnya, puasanya nggak akan diterima sama Allah jika seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bu, Pak, yang hadir di sini belum tentu kita semua memiliki anak, tapi kita adalah anak dari orang tua kita, betul? Minta maaf sama orang tua, mohon ridho, minta ampun. Bu, Pak, ridhoin apa yang Bapak pernah berikan nafkah kepada saya, tolong maafkan saya. Ibu, air ASI yang keluar dari ibu, tolong ridhoi yang telah saya minum sampai saya berkah sampai ke detik ini. Tolong maafkan dan tolong ridhoi kami. Itulah seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Urusan kita sama orang tua paling sulit. Jujur, jangan banyak-banyak ngelawan sama orang tua, bahaya. Kadang ada yang nanya sama saya di Instagram, Habib, saya punya calon, saya punya nih seseorang yang saya cintai. Orang tua saya malah nyodorin orang yang saya nggak kenal, saya nggak mencintai. Terus saya harus jawab apa? Terima apa yang disampaikan oleh orang tua. Bib, saya tahu ini orang nggak baik, insya Allah gara-gara orang tua jadi baik. Jangan pernah ngelawan orang tua. Maaf, orang tua kunci surganya kita. Yang masih ada orang tua, sayangin orang tua kita. Jangan disia-siain. Kenapa? Surganya setiap anak itu ada pada orang tuanya. Nabi aminin doanya malaikat Jibril. Yang kedua, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Nabi jawab, amin. Bib, ciri-ciri istri yang durhaka bagaimana? Yang kalau ngomong sama suami melotot-melotot matanya. Hahaha, hahaha. Yang ngomong sama suami kalau ngomong nadanya teriak-teriakan. Bapak! Itu saya lagi bingung. Saya istri sekarang nih modelnya nggak tahu dia punya perasaan sama rentenir beda tipis dah. Sama debt collector, ya Allah, beda tipis. Kenapa? Istri sekarang mah galak-galak. Suami sekarang, suami soleha, istri soleh. Udah terbalik hidup. Kadang galak-galak, yang laki pada galak-galak di luar. Yang namanya Brebes kan hawa panas ya. Kalau ngomong galak-galak bener, tapi begitu pulang ketemu istri, cium tangan sama istrinya. Itu namanya suami soleha. Bib, saya bukannya takut, Bib, tapi saya segen, sama aja. Bu, Nabi jawab amin. Hati-hati seorang istri kalau udah durhaka. Bib, jangan istri mulu dong. Kalau suami yang durhaka bagaimana? Maaf, hadisnya nggak sampai situ. Tapi kan bener, Bib. Yang disebutin kan cuma istri yang durhaka. Ya suami yang durhaka bagaimana? Urusan dia sama Allah. Bib, suami saya tukang main judi, bodoh amat. Bib, suami saya tukang minum, bodoh amat. Bib, suami saya tukang maksiat, bodoh amat. Tugasnya istri tetap harus taat. Mau dia ahli maksiat, dia mau ahli tukang mabok, dia mau main judi, tetap seorang istri taat kepada suami. Saya kira-kira pulang aman nggak ya Kiai ya? Saya khawatir, Mas, Bapak, tolong nanti saya pulang dikawal ya. Saya ngelihat perempuan dari berbagai sisi, kiri perempuan, kanan perempuan, sono perempuan. Yang ketiga apa doa malaikat Jibril? Ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang manusia, seorang mukmin atau muslimin atau muslimat yang memutuskan tali silaturahmi. Nabi jawab, amin. Jangan putusin tali silaturahmi, bangun yang baik. Bib, ini orang jahat, biarin. Bib, nih orang dengki banget sama saya, tetap kita perbuatin baik. Bib, nih orang banyaknya nyakitin hati, tetap kita baik sama orang. Biarin urusan diterima apa enggak urusannya sama Allah. Urusan dia sama Allah. Urusan kita jaga silaturahmi yang baik.
Kenapa hari ini kita ngejalanin silaturahim? Kenapa orang yang pintar silaturahmi Allah panjangin umurnya? Jangan amin dulu, geblek. Emang mau panjang umur lu mau? Pada mau panjang umur? Yang lain mati lu doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngeglinding sendiri, nguruk sendiri. Entar dulu main amin aja. Ini nih manusia kebiasaannya begitu tuh Bib tuh. Kalau berdoa tunggu dulu sampai selesai. Ini main amin aja. Orang yang pandai silaturahmi Allah panjangkan umur dalam taat ibadah kepada Allah. Amin, amin nggak? Mau amin nggak? Giliran yang baik kagak mau amin. Orang panjang umur silaturahmi Bib. Saya punya temen Bib. Silaturahminya rajin. Saking rajinnya tiap hari kalau habis sholat subuh ngopinya di rumah saya. Itu bukan silaturahmi, namanya ngerepotin. Gimana caranya? Jalanin yang baik. Bib, tapi umurnya pendek. Katanya panjang umur. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan, orang yang dikatakan panjang umur, yang paling pintar di dalam menjalani silaturahmi, orang yang dikatakan tersebut, kalau umurnya nggak sampai begitu panjang di mata kita, bahwasanya 40 meninggal, 30 meninggal, tapi dia orang yang pandai silaturahmi, namun yang tertulis di hadapan Allah, walaupun umur 40, amal ibadahnya lebih daripada umurnya. Paham ya? Insya. Yang kedua, orang yang paling pintar silaturahmi apa? Allah luasin rezekinya. Belum. Nih emang manusia kagak ada sabar-sabarnya. Giliran rezeki amin. Ini anak muda yang begini nih yang bahaya nih. Anak muda, lu jauhin judi slot. Jujur, judi nggak bakal bikin kita kaya. Demi Allah nggak bakal bikin kita kaya. Yang namanya judi, maaf, judi bakal terus menerus bikin kita ke dalam jurang kemiskinan. Di sini rata-rata nelayan ya, Insya Allah jauh dari perjudian ya. Insya cari duit capek. Bib, ada nggak duit halal tiba-tiba jadi haram? Ada. Gimana ceritanya? Udah nelayan, jual hasil nelayannya, itu rezeki bukan? Halal bukan? Buat ngisi kuota main judi slot. Haram nggak jadinya? Jangan pernah main judi, jangan. Percuma, itu sistem yang namanya handphone, judi dari online itu sistem, nggak bakal kita dimenangin. Yang menang pasti bandar. Pasti. Tahu judi koprok? Terus sini tahu deh namanya apa? Pakai batok kelapa ada dadunya. Hah? Kopiok. Lah sejenis ya. Ingat nggak? Itu online apa offline? Mainnya siang atau malam? Di tempat gelap apa di tempat terang? Paham ya? Berarti yang datang ke situ kan mau niatnya ditipu. Yang pertama kali dia mulai, dia goyangin, itu semua dadunya bener. Hitungan bandar nggak bakal menang, yang menang yang pasti masang. 2 kali kita kena, masang kena lagi. Begitu ketiga, dadu aslinya diumpetin, yang ada keluar yang palsu. Pasti yang menang bandar terus. Habib kok tahu? Katanya. Suudon lo, dosa lo. Itu offline, kita masih dibohong. Yang kedua, tahu togel. Tahu togel? Manual apa online? Manual. Ini malam bandar bilang besok keluar 3 angka. Ini malam mulai tuh buka dus gudang garam filter. Ngecak dari mulai malam sampai pagi. 3 angka. Mobil-mobil ustadz pada lewat. Nomor-nomor mobil ustadz dipasang. Lu gila lu pada masangin mobil ustadz lu angkanya. Kali berkah. Subhanallah, besokannya bener itu angka keluar. Tuh, gue bilang juga apa? Dapat kan? Berkah nggak tuh Ustaz? Judi nggak ada berkahnya. Orang gila. Mana ada judi berkah?
Enggak ada yang namanya seorang laki-laki banting tulang buat keluar. Itu namanya seorang laki-laki. Saya mau tanya, rezeki mau ngebanyak apa enggak? Mau rezeki banyak. Tadi bilangnya buat apa? Ibadah, umroh, haji, kan gitu ya? Kok pikirannya baik-baik? Yang keluar kok baik-baik dari mulut? Kenapa? Karena duitnya nggak ada. Coba kalau duitnya ada, beda lagi. Setan ngebisikin. Perempuan duit banyak, skincare selemari. Betul nggak? Laki-laki banyak duit, kawin lagi. Betul nggak? Makanya kita cuma hidup sama Allah ini cukup aja, syukur. Minta sama Allah rezeki yang berkah. Jangan jadi orang kaya. Jadi orang kaya nggak enak, tidurnya nggak nyenyak. Lihat nih bapak, capek nggak baji? Tidur kan sumpek baji ya. Kenapa? Mikirin anak, mikirin istri, mikirin keluarga, mikirin saudara, mikirin tetangga. Yang dipikirin banyak. Ibu bapak alhamdulillah rumah nggak kekunci juga aman. Rampok mau masuk segen. Apanya mau dirampok? Nah TV digebuk dulu baru nyala. Udah syukur aja sama Allah. Dengan apa yang Allah udah kasih terima. Alhamdulillah. Syukur sama Allah. Saya Allahumma ini malam doa kita dikabulin. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah buka pintu kamar ketiban duit. Kaget nggak? Kena jantung mati. Manfaat duitnya. Gak bakal manfaat. Mintanya apa? Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan dan menjadi rezeki tersebut menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Rabbal, tuh diminta. Orang yang pandai silaturahmi Allah akan luaskan rezekinya yang berkah juga halal. Yang ketiga, orang yang pandai silaturahmi Allah matikan keluar dari dunia ini dengan membawa iman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Ini kan harapan kita. Kita kejar kehidupan ini, kita cari rezeki, kita kehidupan kita selama ini apa yang kita tuju? Kematian. Sampai Nabi mengatakan, mau tahu seseorang baik buruknya seorang hamba, lihat bagaimana matinya. Matinya dia beribadah, memang hasil hidupnya banyak beribadah. Kalau orang yang mati jauh dari ibadah, pasti mati dalam keadaan tidak dalam keadaan ibadah, pastinya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan kita semua dijadikan seorang manusia yang dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan keluar dari tempat ini keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang belum memiliki keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang saleh-salehah. Amin ya Rabbal. Salawat busyrah hafal nggak? Hafal nggak salat busyrah? Allahumma salli wa sallim Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin
sahbihi baca semua sama-sama yuk. Allahumma salli ala Muhammadin bil wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kepada Allah berkah salawat asygil. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina Allah berikan kemenangan. Allah jaga mereka zahir wa batin. Untuk mereka yang telah meninggal dunia Allah matikan mereka dalam keadaan syahid di hadapan Allah. Dan anak-anak yang telah meninggal dunia kita minta kepada Allah semoga mereka menjadi anak-anak yang dapat membawa kedua orang tuanya ke dalam syurganya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilin zalimin. Yang punya handphone keluarin flashnya dinyalain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua keluarin semua. Sahbihi wajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ashghilil zalimin. Akhrijna min bainihim Sayyidil mursalin sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa Nagasalik iko papat badane mu'min anutin syariat kang dihilisane alus kandikane kapindo mulyakan inuang tuane ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabi'a syari wa tawadi afat yaji rata alamin ya uhailal judi wa
cilik uga marah uga gawe beci kaping papat amal anut ilmune dadi tanggung jawab orang ngawurane kaping papat amal anut ilmune dadi tanggung jawab orang ngawurane ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi wa taraji عفت يجيرة يا وهيل الجود والكرم iku saking ulama awi pitutur alamate bocah dadi jujur iku saking ulama awi pitutur alamate ikan dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan mubilai muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat dan mubilai ya Rasulullah salamun alaikum ya Rafi'a syai wa taradi عفت يجي رات العالمين يا هيل الجود والكرم lontong tahu apa? Apal enggak? Ha ha semua yuk Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Allahumma Allah sarang-sarang Sallu ala Nabi Muhammad Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi kantong vokale lontong tahu ono lontong sate bocah ayo ojo galau wae mending sholawat ben adem atine bonusnya wae kantong hajine bonusnya wae kantong hajine Allahumma sholli
gelem sholat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. الفاتحة بالقبول وتمام كل الصول وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا ألب ألوي الشفاعة يا ألب ألوي الشفاعة يا ألب ألوي الشفاعة. كل غربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة نهرك يا أهل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم يا فارج الحام يا كاشف الغام يا من لأبده يغفر ويرحم. دعواهم سبحانك اللهم تحيتهم في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.